Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiano dari Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, Prodi Administrasi Pendidikan semester 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Jabatan Tenaga Administrasi Sekolah. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menempatkan seseorang pada tempat pekerjaannya yang tepat. Secara garis besar ada beberapa hal yang dihasilkan dari kegiatan analisis jabatan, yaitu deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan tenaga administrasi sekolah. Di setiap sekolah memiliki tugas dan ada standar masing-masing sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Tenaga administrasi sekolah berarti memiliki standar dalam melaksanakan tugasnya. Tugas tenaga administrasi sekolah adalah membantu pengembangan kualitas sekolah seperti pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis guna terselenggaranya proses pendidikan yang efektif dan efisien di sekolah. Analisis jabatan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pasal 1 Nomor 33 Tahun 2011 tentang analisis jabatan dinyatakan bahwa analisis jabatan merupakan proses dan tata cara untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pengawasan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga administrasi sekolah yaitu dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga administrasi sekolah yang sudah diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang kompetensi tenaga administrasi sekolah. Tenaga administrasi sekolah yang berkompeten juga terkait dengan mutu pelayanan atau pelayanan terima sehingga dapat menunjang proses pembelajaran yang ada dan pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan dari sekolah tersebut. Dilihat dari standar tenaga administrasi sekolah untuk jenjang sekolah dasar atau SD, yaitu kepala negara administrasi berkualifikasi berpendidikan S1 dengan program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah minimal 4 tahun atau D3 dan yang sederajat. Program studi yang relevan dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun memiliki sertifikat tenaga administrasi sekolah atau madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah pelaksana urusan terdiri dari administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi sarana dan prasarana, administrasi hubungan masyarakat dan sekolah, administrasi kesiswaan, administrasi perseroan, administrasi kurikulum dan administrasi umum, dan berkualifikasi pendidikan minimal SMA sederajat.
Dan itu saja penjelasan dari saya. Kelanjutan ulang demikian. Ya, demikian penjelasan dari saya. Kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Jadi di sini saya ingin menanyakan jenis penelitian apa yang kamu gunakan pada penelitian Kata keyword. Jadi jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena ingin menggali informasi secara mendalam mengenai analisis jabatan tenaga administrasi sekolah di SDN 1 Pelabuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Tahap pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah ketekunan penelitian, diskusi dengan teman sejawat, dan memanfaatkan bantuan dan saran dosen pembimbing saja. terima kasih bisa Ya, sama-sama bertanya. Pak, Anda memilih judul tersebut. Kenapa saya memilih judul tersebut? Karena berdasarkan uraian, saya ingin melakukan penelitian terhadap analisis jabatan tenaga administrasi sekolah, mulai dari kebijakan yang dilakukan oleh tenaga administrasi sekolah, struktur kari tenaga administrasi sekolah, implementasi tugas tenaga administrasi sekolah, dan bagaimana penilaian dan pengembangan tugas yang dilakukan oleh tenaga administrasi sekolah dengan adanya beberapa masalah yang dihadapi. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang kinerja tenaga administrasi yang ada di sekolah tersebut? Apakah sudah baik atau belum? Ya, menurut saya sudah baik, karena kebijakan yang diberikan sekolah kepada tenaga administrasi sekolah ini dimulai dari memberikan pembinaan secara berkala yang dipimpin langsung oleh kepala tenaga administrasi sekolah, evaluasi jabatan yang dilakukan kepada tenaga administrasi sekolah, menentukan kelas jabatan dari masing-masing staf. Dari hasil ini dilakukan pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki staf. Tenaga administrasi sekolah bukan hanya diberikan bimbingan saja, tetapi tenaga administrasi sekolah juga diberikan kebijakan lain, seperti dikuliahkan ke jenjang yang lebih tinggi atau diikutkan workshop yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya selama di sekolah, atau bisa juga diberikan kebijakan lain seperti kenaikan gaji, peraturan yang dilakukan atau dibuat di SDN 1 Pelabuhan. Bisa dikatakan sama dan tidak ada perbedaan. Jadi sekian dari saya.